Tuhan penuntut balas. Klik. Kita baca satu ayat dulu. Langsung keluar semua ya. Nggak apa-apa. 2, 3. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I am a just God. I will repay the exact compensation the cases of my people. Agak berbeda terjemahan di dalam bahasa Inggris. Karena di sana dikatakan, akulah Allah yang maha adil. Aku akan membayarkan kompensasi sejumlah yang terhutang kepadamu. Ini terjemahannya. Aku akan menyelesaikan, menuntaskan, membereskan kasus-kasus yang dialami oleh umatku. Dengan kata lain, dalam waktu kurang lebih 1 bulan kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di dalam peristiwa Jumat Agung dan Minggu Paskah. Kita memiliki Yesus Kristus yang adalah Allah penebus. Nah, seringkali ketika kita membahas Ibrani 10 ayat 30, perspektifnya adalah terhadap orang yang menyakiti kita, terhadap orang yang merugikan kita. Seolah-olah ayat ini dibahas dalam konteks untuk memuaskan rasa keadilan kita. Ketika orang yang merugikan kita, ketika orang yang menyakiti kita, seolah-olah mengalami pembalasan dari Tuhan, kita mensyukuri, syukurin lo. Baru tahu rasa lo sekarang, Tuhan balas kejahatanmu. Ini yang seringkali menjadi perspektif pembahasan Ibrani 10 ayat 30. Tetapi hari ini saya mau melihat dari perspektif yang berbeda, perspektif yang berlawanan. Karena yang akan saya bahas adalah Anda dan saya sebagai dalam tanda kutip korban. Karena Tuhan bukan hanya membalas orang yang menyakiti kita, tetapi Dia juga mengkompensasi Anda dan saya yang pernah dirugikan oleh siapapun juga. Jadi perspektifnya adalah pihak yang disakiti, pihak yang dirugikan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia tahu setiap rincian hidup kita, setiap detail yang kita hadapi dari waktu ke waktu dalam hidup ini. Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia terlalu peduli untuk membiarkan hal-hal buruk yang terjadi atas hidup anak-anaknya tidak terbalaskan. Karena Dia adalah Tuhan penebus. Dan dengan Tuhan, namanya bukan ganti rugi, melainkan ganti untung. Seringkali kan kalau kita beli lahan orang, kita ganti rugi. Padahal yang dibayarkan membuat orang itu makin kaya raya. Makanya Pak Presiden Jokowi pun ketika mau membangun infrastruktur negara, bahasanya bukan lagi ganti rugi lahan, melainkan ganti untung. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah merugikan umatnya yang taat dan setia kepadanya. Haleluya. Klik. Keluarnya kok aneh ya. Klik lagi. Hidup ini tidak selalu bersahabat. Dan kalau Anda sudah hidup cukup lama, Anda mengerti hal ini. Berbagai peristiwa dalam hidup ini dapat membuat kita tertekan secara mental. Karena itu banyak sekali gangguan mental hari-hari ini. Terutama generasi milenial. Mentalnya sangat rentan.
kurang teruji, gampang menyerah, gampang marah, gampang tersinggung. Berbagai peristiwa dalam hidup dapat membuat kita mengalami defisit energi. Kita kehabisan tenaga. Bahkan cenderung membuat kita menjadi apatis. Kita tidak lagi peduli dengan apapun, tidak lagi peduli dengan siapapun. Ujung-ujungnya kalau sudah apatis, orang menjadi egois. Karena cuma berpikir diri sendiri, tanpa pernah memikirkan orang lain. Ini hanya beberapa contoh tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup ini yang berpotensi membuat kita mengalami gangguan mental maupun gangguan rohani. Bisa jadi Anda dirugikan secara finansial maupun secara material. Ada kalanya kita diingkari janji. Mungkin Anda dijanjikan promosi, dijanjikan jabatan. Anda mendapat jabatan itu hanya untuk sesaat, tidak lama Anda dipecat. Anda jadi orang yang sakit hati, mulai ngomongin jelek orang yang pernah menolong Anda. Mungkin Anda pernah dijatuhkan reputasi Anda, harga diri Anda. Anda pernah dimusuhi karena Anda dianggap sebagai kompetitor dalam sebuah persaingan. Anda mengalami ancaman yang membuat Anda lelah secara jiwa Anda. Atau mungkin Anda pernah ditinggalkan. Baik itu dalam pernikahan, Anda mengalami perceraian, ditinggalkan oleh suami, istri. Atau Anda sebagai anak, mungkin Anda besar dan dewasa di dalam lingkungan yang broken home, di mana ayah ibu Anda tidak harmonis. Setiap hari Anda mendengar kegaduhan di dalam rumah tangga itu. Ini menunjukkan bahwa Anda dan saya hidup di dalam dunia yang terkadang tidak bersahabat. Mungkin Anda pernah dikhianati oleh sahabat Anda, oleh kolega Anda, oleh rekan sekerja Anda. Dan ini hal-hal yang umum terjadi di dalam hidup. Tetapi kita akan melihat beberapa contoh dari Alkitab. Ini firman sangat sederhana. Hanya perlu dihidupi, dijalani. Kalau kita memang benar-benar percaya, maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memperhatikan setiap rincian hidup kita. Dia sangat peduli. Dia tidak buang muka, dia tidak pura-pura tidak tahu. Mari kita lihat beberapa contoh dari Alkitab. Dan contoh-contoh ini, kalau Anda akrab bergaul dengan firman Tuhan, Anda sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Klik. Yang pertama, saya mau Anda melihat kehidupan Yakub. Yakub ini seorang yang mengalami proses secara luar biasa. Bukan sebentar hidupnya diproses. 20 tahun dia mengalami proses dari Tuhan. Kesombongannya dikikis habis. Karakternya yang lemah, karakternya yang menjadi batu sandungan di dalam kehidupannya harus dipotong habis sebelum kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 25, dia rela bekerja 7 tahun untuk memperoleh seorang perempuan dambaan hatinya bernama Rahel. Kita punya Rahel juga di sini, tapi sudah tidak available. Setelah 7 tahun dia kerja keras. Yang didapat bukan Rahel, melainkan Lea. Ayat 28, dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan yang dari awal memang dia inginkan. Dia diingkari janji, dia dibohongi. Pasal 30 ayat 30.
pada akhirnya setelah dia membuat Laban kaya raya, dia kepengen pulang kampung. Itu pun tidak mudah, karena sebelum dia bisa pulang kampung, dia harus bekerja 6 tahun lagi untuk semakin memperkaya mertuanya, sambil dia sendiri menabung untuk dirinya sendiri, memperoleh ternak supaya bisa jadi modal di kampung halaman, berusaha. Tapi itu pun bukan berarti segala sesuatu berjalan dengan lancar. Itikadnya baik, dia kepengen menolong, bahkan dia diakui sendiri oleh Laban, "Sejak ada engkau Yakub, aku semakin kaya raya." Tapi apa yang terjadi? Pasal 31 ayat yang pertama, ketika Yakub dengan sangat disiplin, dengan penuh kejujuran bekerja, anak-anaknya Laban menuduh Yakub mencuri dari ayah mereka. Bagaimana kira-kira perasaan Anda kalau Anda seperti Yakub? Kita baru disakiti 1 kali saja udah dendamnya sampai ke kuburan. Ini disakiti setiap hari selama 20 tahun. Dibohongi, dikurang-kurangi gajinya, dirubah gajinya berapa kali? 10 kali dirubah gajinya. Memang tidak dijelaskan di Alkitab, tapi kalau menurut interpretasi saya, dikurangi itu, bukan ditambah. Tapi yang luar biasa ayat 38 sampai 41, pasal 31, ini pengakuan daripada Yakub. Tertulis di sana, saya bacakan bagi kita semua. "Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku." Artinya dia harus ganti. "Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku." Dengan hati yang penuh dengan integritas, tidak heran kalau kita melihat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang dialami oleh Yakub. Kejadian 31 ayat 12, mohon maaf kalau ini agak kacau. Dikatakan di sana, "Telah kulihat," kunya besar. Artinya Tuhan melihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Ayat 42 dikatakan, "Kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah." Ini buktinya bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan hidup kita. Bukan untuk menghakimi kita, melainkan untuk menolong kita. Seringkali kalau kita membaca ayat di Alkitab itu, mata Tuhan mengawasi umatnya. Itu kita interpretasikan mengawasi kalau kita salah, mengawasi kalau kita berbuat dosa. Padahal sejak Yesus mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa Anda dan saya, orang-orang percaya, mata Tuhan mengawasi hidup kita, bukan untuk menantikan waktu menghukum kita, tetapi Dia menanti-nantikan waktu kapan bisa memberkati kita.
kapan bisa menolong kita. Jadi perspektif kita harus diubahkan. Jangan lagi melihat Tuhan sebagai Tuhan yang suka mencari-cari kesalahan. Tetapi Dia adalah Tuhan yang suka menolong kita. Dia mencari-cari kesempatan untuk bisa membantu kita, mempromosikan kita, mengangkat kita. Yang percaya katakan, haleluya. Itulah Yesus yang kita sembah. Contoh yang kedua, klik. Namanya Yusuf. Kita semua tahu Yusuf. Kejadian 37 mulai menulis tentang kisah kehidupan Yusuf. Ayat yang keempat, dia dibenci dan tidak disapa dengan ramah oleh saudaranya. Jadi kalau Anda tidak disapa oleh keluarga Anda sendiri dengan ramah, tidak perlu sakit hati. Itu sudah sejak dari zaman dahulu kala. Sudah ada kisah seperti itu. Kita lihat bagaimana Tuhan mengganjar Yusuf setelah dia melewati penderitaan yang luar biasa. Ayat 28, dia dijual kepada saudagar Midian dan dibawa ke Mesir. Ini semua Anda sudah tahu ceritanya. Ayat 36, dia dijual kepada Potifar, orang penting di Mesir. Itu pun di pasal 39 ayat 20 dia difitnah dan dia dipenjarakan. Seolah-olah kurang cukup menderita. Pasal 40 ayat 23 dia dilupakan oleh juru minuman raja yang sudah ditolongnya. Dia menolong untuk menginterpretasikan mimpi daripada juru minuman raja dan juru roti raja. Dan semuanya tergenapi. Ketika juru minuman raja dikembalikan pada posisinya, dia lupa pada Yusuf. Berapa sering kita sangat mudah melupakan orang yang menolong kita. Mari kita belajar untuk lebih beretika di dalam hidup ini. Jangan pernah lupakan orang yang menolong kita. Ketika kita masih belum mampu, mereka membopong kita. Ketika kita butuh pertolongan, dia menolong kita. Jangan pernah lupakan. Setelah melewati semua ini, kita lihat pengakuan firman tentang Yusuf. Klik. Dari Kejadian 49 ayat yang ke-24, ini merupakan perkataan Yakub menjelang kematiannya tentang anak-anaknya, dan ini perkataannya tentang Yusuf. Panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh karena apa? Pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Anda dan saya boleh menggapai apapun dalam hidup ini, bukan karena Anda hebat, tetapi karena kita punya pertolongan yang maha kuat. Ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang hidup kita. Dan itulah gembalanya gunung batu Israel. Itulah gembala Anda dan saya. Dia gembala yang baik. Karena itu Rasul Paulus, rasul yang begitu luar biasa, hamba Tuhan yang jadi panutan bahkan sampai hari ini. Dia menulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepiawaiannya, bukan karena hikmatnya, bukan karena pengetahuannya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan ini harus menjadi pengakuan setiap orang percaya, tidak peduli setinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun Anda diberkati secara material,
Anda ada sebagaimana Anda ada karena kasih karunia Allah. Haleluya. Dan contoh yang ketiga, yang terakhir, klik. Saya mau Anda melihat, ini contoh yang menurut saya luar biasa dari bangsa Israel ketika mereka hendak masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Yosua 5 ayat yang ke-8, kalau Anda membaca di pasal itu, ini berbicara tentang keturunan bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Karena yang lahir di Mesir, yang mengalami perbudakan Mesir, yang waktu mereka masih di Mesir sudah dewasa, dan waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir ke padang gurun, semua generasi itu sudah mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang baru, yang pada waktu itu masih muda, usianya belum sampai 20 tahun. 40 tahun mereka di padang gurun. Dan pada akhirnya menjelang masuk ke tanah perjanjian, mereka harus disunat oleh Yosua. Ini artinya adalah, ini generasi dulunya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tua mereka tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Sehingga keturunan bangsa Israel yang mau masuk ke padang gurun ini, mereka mengalami penderitaan yang tertunda. Seharusnya mereka sudah disunat waktu 8 hari setelah lahir. Sekarang mereka harus disunat dalam keadaan sudah dewasa. Perempuan gak bisa merasakan ini, tapi laki-laki, Anda yang merasakan sunat, kira-kira lebih sakit mana, disunat waktu umur 8 hari atau 40 tahun? Lebih terasa ketika sudah dewasa disunat dibandingkan masih kecil. Ini kesakitan yang tertunda karena orang tua mereka tidak bertanggung jawab. Seharusnya mereka semua sudah disunat 8 hari sejak lahir. Dan kesakitan itu mereka sudah lupa saat ini. Tapi enggak. Mereka mengalami penderitaan yang tertunda karena dulunya orang tuanya tidak melakukan kewajiban mereka dengan baik dan benar. Mereka harus tersiksa sekarang. Mereka harus merasakan sakit itu. Kalau bayi merasakan sakit, waktu dia sudah dewasa, dia sudah lupa. Tapi kalau Anda dewasa dan Anda baru merasakan sakit, Anda akan ingat seumur hidup rasa sakit itu. Jadi mereka mengalami kesakitan yang tidak seharusnya mereka alami. Atau kesakitan yang seharusnya sudah lama sekali mereka rasakan. Dan sekarang ini seharusnya mereka sudah lupa akan penderitaan itu. Tapi enggak, semua ini tertunda. Karena ada pihak yang merugikan mereka. Anda perhatikan bagaimana Tuhan mengganjar bangsa Israel. Klik. Ini pun Tuhan perhatikan. Di hadapan mereka setelah mereka pulih dari sakitnya sunat, mereka berhadapan dengan kota pertama yang harus mereka kalahkan, yaitu kota Yeriko. Kota Yeriko punya tembok kota yang sangat-sangat tebal dan kuat dan kokoh. Sejarah mencatat Anda bisa balapan kereta kuda di atas tembok Yeriko. Sebegitu tebalnya, sebegitu lebarnya, dan kokohnya. Sehingga kereta kuda bisa ada di atas tembok itu dan tidak retak, tidak roboh. Tetapi sedemikian kuatnya Yeriko dikalahkan oleh bangsa Israel hanya dengan berjalan mengelilingi tembok itu selama 13 kali. 1 kali untuk 6 hari,
7 kali pada hari yang ke-7. 6 ditambah 7, 13 kali. Dan mereka hanya perlu untuk bersorak, berteriak ketika sangkakala ditiup. Inilah satu-satunya kota yang direbut oleh bangsa Israel tanpa peperangan yang berarti. Tuhan tahu membayar kompensasi bagi umatnya yang mengalami kerugian dan kesakitan yang seharusnya sudah lama mereka alami, tapi tertunda karena mereka dirugikan oleh pihak lain. Itu pun Tuhan perhatikan. Mereka mengalami kemenangan yang paling mudah di sepanjang sejarah bangsa Israel. Kota yang besar dengan tembok yang kokoh dikalahkan hanya dengan berjalan kaki dan berteriak. Haleluya. Karena itu kesimpulannya bagi Anda dan saya orang percaya, klik. Ini kesimpulan saya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Anda yang pernah disakiti, Anda yang pernah difitnah, Anda yang pernah dirugikan, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. The Lord is my avenger. Dialah yang membalas. Membalas ini bagi orang yang menyakiti kita. Bagi Anda dan saya disebut mengganjar, ya kan? Ini bukan kampanye lagi, saudara ya. Itu namanya ganjaran. Sorry ya. Kalau Anda menerima kompensasi dari Tuhan, itu namanya ganjaran. Kalau orang lain yang merugikan Anda mengalami hukuman atau mengalami penghakiman, katakanlah, itu namanya balasan. Jadi Tuhan membalas musuh-musuh kita, tetapi Tuhan mengganjar Anda dan saya. Jadi yang namanya ganjaran itu positif persepsinya. Haleluya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Katakan dulu kanan kiri, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Saya akan tutup dengan bagian ini. Apa yang harus kita lakukan saat hidup ini terasa tidak adil? Ketika hidup ini tidak ideal, tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika hidup ini tidak bersahabat dengan kita. Yang pertama, klik. Mari kita jaga sikap dan tindakan kita dengan jiwa yang besar. Haleluya. Anda bisa dikecilkan oleh orang, tapi kalau Anda meresponi dengan sikap dan tindakan yang baik, Anda jauh lebih besar daripada yang mengecilkan Anda. Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, ketika musuh menyerang, duduk manis saja, dan ramuan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ini interpretasi saya sendiri. Mari kita lihat ayat yang sebenarnya bunyinya seperti apa. Mazmur 23 ayat 5 seharusnya kita sudah mengenal ayat ini. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau ada hidangan, itu biasanya ada meja dan ada kursi. Yang Tuhan mau ketika kita berhadapan dengan lawan kita, ketika hidup ini mulai terasa tidak adil, tidak fair, kita dibohongi orang, kata Tuhan, duduklah di meja, duduklah di kursi yang sudah kusediakan bagimu dengan hidangan di hadapan lawanmu. Artinya, tenang saja. Tidak perlu buru-buru membalas. Tenangkan jiwamu, tenangkan pikiranmu. Tidak perlu merasa frustrasi.
Tidak perlu memanipulasi keadaan sehingga Anda mendapatkan balasan Anda. Maka hidangan dari Tuhan, ramuan dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Saya pernah berikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Saya pun masih diberkati dengan ilustrasi ini. Kalau Anda mengambil sodium dan hanya mengkonsumsi sodium. Sodium itu elemen kimianya adalah natrium, Na. Kalau Anda hanya mengkonsumsi sodium, itu beracun bagi tubuh Anda. Anda akan keracunan. Kalau Anda mengkonsumsi hanya Cl, klorid, klorin, hanya Cl tok, Anda konsumsi, itu beracun bagi Anda. Dan Anda akan keracunan. Tetapi yang saya mau katakan, ketika Tuhan meramu NaCl, Anda akan mendapatkan penyedap makanan yang dipakai oleh ibu-ibu waktu memasak di dapur. Itu adalah garam. Dan itu tidak beracun. Memang bisa darting sih kalau kebanyakan NaCl. Tapi Anda bisa mengkonsumsi NaCl. Anda tidak bisa mengkonsumsi Na sendiri. Anda tidak bisa mengkonsumsi Cl sendiri. Tetapi ketika Na digabungkan dengan Cl menjadi NaCl, inilah ramuannya Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Istri-istri dipuji oleh suami-suami dan anak-anak. Wow, masakan mami enak banget ya. Demikian juga ada dua peristiwa dalam hidup ini. Satu menyakitkan, satu merugikan. Ketika digabungkan oleh Tuhan menjadi satu hidangan, Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Demikianlah Tuhan meramu setiap kejadian dalam hidup kita. Untuk mendewasakan kita, membuat kita lebih bijak, lebih hati-hati, lebih rendah hati dalam hidup ini. Dan seterusnya. Karena itu saya mau katakan, ketika Anda disakiti, ketika Anda dirugikan, hindari untuk turun ke level yang lebih rendah. Kalau Anda direndahkan oleh orang, artinya posisi Anda lebih tinggi dari orang yang merendahkan Anda. Jangan turun ke level orang yang merendahkan Anda. Karena kalau Anda membalas dengan merendahkan dia, apa bedanya Anda dengan dia? Tetaplah ada di level yang lebih tinggi. Haleluya! Anda punya mental korban atau mental pemenang? Mental korban, Anda akan membalas apa yang Anda alami. Mental pemenang, kalau Anda diomongin di belakang, artinya Anda sudah ada di depan. Jangan mundur dong. Haleluya. Biarkan mereka ngomong di belakang Anda, karena mereka akan tetap terbelakang. Haleluya. Kalau disakiti, tidak perlu balas menyakiti. Kalau memang kita layak untuk ditegur, tidak perlu counter attack. Anda yang suka nonton bola tahu bahasa ini kan? Counter attack maksudnya apa? Kita seringkali suka ditegur oleh istri, oleh suami, oleh anak. Kita langsung balas. Kamu juga nggak benar. Itu counter attack. Kamu juga nggak sempurna. Kamu juga buat kesalahan. Padahal ini kita salah nih.
dan kita ditegur dan memang layak kita ditegur, nggak perlu balas. Saya diajarkan di kantor, kalau salah, bilang sama bos, siap salah bos. Siap salah. Selesai. Kalau orang Jakarta bilang, iyain aja biar cepet. Tapi maksudnya iyain berubahlah menjadi lebih baik. Ini kan konteksnya memang kita benar salah dan kita layak untuk ditegur. Perbaiki. Haleluya. Saya punya masa kecil itu nakal sekali. Saya sering dipukul sama mama saya. Rotan itu sudah makanan sehari-hari dalam hidup saya. Rasanya kalau nggak dipukul sama mama saya itu, kalau papa saya orangnya sangat lembut. Mama saya keras. Berapa banyak di sini punya mama yang keras? Nggak usah angkat tangan. Oh, udah terlanjur. Nggak apa-apa, itu jujur. Tuhan menghargai kejujuran. Mama saya keras mendidik saya. Bukan saya yang salah saja, hanya kelihatannya saya yang salah. Rotannya pasti ke saya. Ada satu waktu saya masih ingat ini saudara. Masih ingat, bukan karena saya kepahitan, bukan. Nanti ini cerita ada ujungnya. Yang salah itu kakak saya. Udah jelas-jelas yang salah kakak saya. Saya yang kena pukul, saudara. Tapi saya memilih untuk tidak kepahitan dengan orang tua saya. Saya memilih untuk tetap menghormati dia. Sampai satu kali mama saya ngomong begini, Ben, dulu mama keras ya sama kamu. Oh iya, keras banget. Sorry ya. Mama saya sampai ngomong sorry, saya pun jadi mau ngomong apa lagi? Orang tua sudah ngomong sorry, mau apa lagi? Disitulah saya melihat, poinnya adalah saya melihat bahwa kalau kita menyikapi segala sesuatu dengan sikap dan tindakan yang benar, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan mengubahkan hati orang yang pernah merugikan kita, menyakiti kita, bahkan jadi pendukung kita sekarang. Dan kita pun tidak punya rasa dendam, benci, kepingin nyakitin balik, enggak. Kalau Anda punya orang tua yang keras dan mungkin caranya salah, Anda harus punya komitmen. Jadilah orang tua yang lebih baik bagi anak-anak Anda. Jangan malah ngikutin orang tua Anda yang nggak benar. Putuskan itu. Kadang-kadang kita sebagai anak ini pelampiasan, ya kan? Pelampiasannya kemana? Ke anak kita. Kita dulu banyak dikerjain sama orang tua kita. Kita kerjainlah anak-anak kita. Itu sambung menyambung terus, nggak putus-putus. Kalau Anda merasa orang tua Anda punya sifat yang tidak baik, biarlah itu putus di Anda sebagai anak. Jangan diteruskan. Haleluya. Orang tua saya dulu suka mukul, mama saya suka mukul. Saya belajar untuk tidak memukul anak-anak saya. Komitmen dulu dalam kondisi normal, jangan lagi emosi Anda berkomitmen aku tidak akan mukul. Itu susah. Anda harus berkomitmen dalam kondisi semua sedang tenang. Aku tidak akan pernah memukul anak-anakku. Kalau kenyataannya Anda gagal, ya tapi mudah-mudahan tidak sesering dulu orang tua Anda memukul Anda. Namanya manusia bisa kepleset. Demikian juga kalau Anda seorang pemimpin, Anda punya pemimpin yang tidak baik, biarlah itu putus di Anda. Jangan turunkan kepemimpinan yang tidak baik itu kepada orang-orang yang sekarang Anda pimpin.
Haleluya. Itu maksudnya hindari turun ke level yang lebih rendah. Jaga sikap dan tindakan dengan jiwa yang besar. Yang kedua dan yang terakhir, pandanglah kepada Tuhan untuk mengkompensasi kita. Jangan merasa bahwa orang itu harus ganti, orang itu harus kembalikan. Enggak. Kalau dia tidak punya, apa yang bisa dia pakai untuk membayar kembali kerugian yang kita alami? Pandanglah kepada Tuhan. Yang berkata dalam Mazmur 18 ayat 25, di sana dikatakan, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Jadi syaratnya kita harus benar dulu. Yang nomor 1 tadi, sikap dan tindakan kita benar, maka Tuhan akan membalaskan, Tuhan akan mengkompensasi kita sesuai dengan sikap dan tindakan kita yang benar, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Artinya kalau kita tetap baik pada orang yang tidak baik, kita tidak membalas perlakuan buruk orang kepada kita, tidak kepahitan, tidak dendam, tidak dengki, maka Tuhan yang akan mengkompensasi kita. Bahkan pengalaman pribadi Tuhanlah yang akan mengangkat Anda di depan para lawan Anda. Saya bisa mengkhotbahkan ini karena saya sudah mengalaminya secara pribadi. Haleluya. Saya percaya dan sangat percaya dalam hidup saya bahwa perlakuan orang ataupun kejadian pahit di dalam hidup kita tidak akan pernah mengubahkan rencana Tuhan bagi Anda dan saya. Anda pikir promosi kita tertunda karena dijegal orang? No. Memang belum waktunya Tuhan kita mendapatkan promosi itu. Mungkin kita pikir melalui bisnis kita bisa kaya raya, kemudian sesuatu terjadi, kerugian besar terjadi, Anda ditipu orang. Rencana Tuhan tidak berubah. Hanya memang belum waktunya. Anda untung besar pada waktu itu. Ini dialami kakak saya 2 kali, bukan sekali, 2 kali dia ditipu orang. Terakhir ketemu lagi sama orangnya, teman dekatnya, ketemu sama orang yang ngambil uangnya, ngambil barangnya kakak saya tanpa bayar ini. Sampai orangnya itu telepon ke kakak saya, ini ada di depan gua nih orangnya nih, mau diapain? Kakak saya bilang, let it go. Biarin aja. Dan saya melihat betapa, kalau kesaksian nanti satu kali saya undang dia lah khotbah di sini. Tiap kali ke Jakarta mendadak, dia bukan kayak saya yang bisa khotbahnya sewaktu-waktu. Jadi dia bilang sendiri, ini bukan saya yang ngomong. Nanti satu kali saya mau dia kesaksian di sini supaya kita semua diberkati. Haleluya. Tuhan sudah memperhitungkan semua kejadian dalam hidup kita sejak dari awal Dia menciptakan kita. Dia sudah tahu semua. Jadi yang menjadi hak kita pasti Tuhan akan kasih. Nggak perlu Anda rebut dengan kekuatan Anda, dengan kecerdikan Anda. Nggak perlu. Kemarin di kantor ada satu event Imlek. Ada 2 jenis undangan hadir fisik dan undangan hadir online. Saya termasuk undangan yang hadir online. Yang hadir fisik dibagi angpau satu-satu. Ada satu atasan saya, WA saya, Ben, cepetan ke atas. Bos lagi bagi angpau. Saya kan diundang online. Jadi saya merasa tidak berhak ada di atas, tidak berhak menghadiri secara fisik.
Hati nurani saya berkata, jangan pergi. Bikin malu aja. Dapat angpau berapa sih? Reputasi dipertaruhkan. Begitu nyampe di sana, angpaunya habis. Ngapain lu di sini? Kan malu. Akhirnya saya nggak pergi. Teman-teman saya yang lain, rekan-rekan saya yang lain, Ben, disuruh naik ke atas. Gua nggak naik. Mereka juga akhirnya nggak naik. Ya sudah. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Tiba-tiba dapat WA. Ben, ini dari atasan saya yang lain lagi. Ben, cepetan naik ke atas sekarang. Mau dibagi angpau. Rupanya, dengan melewatkan malu-maluin diri, dapat angpau yang lebih besar dan personal. Haleluya. Tuhan sanggup untuk mengkompensasi kita. Jadi jangan pernah takut untuk tetap menjaga sikap, menjaga tindakan yang baik dan benar, bahkan terhadap mereka yang merugikan kita. Haleluya. Anda akan mendapatkan yang lebih besar daripada kalau Anda sendiri yang bertindak. Setelah saya tanya, yang tadinya hadir secara fisik, dapat angpaunya 300.000. Yang dipanggil personal, dapat angpaunya 2 juta 1 amplop, kali 2 anak 4 juta. Bayangkan, harus malu-maluin cuma dapat 300.000. Mendingan saya tunggu duduk manis, menunggu ramuan dari Tuhan. Mendapat panggilan pribadi, dapatnya 4 juta. Pilih mana? 300.000 atau 4 juta? Kalau orang normal pasti pilihnya yang lebih besar. Haleluya. Kalau Anda melakukan semua ini, maka klik. Doa saya, pemulihan, promosi, dan penggenapan janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.